Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Prasetya. Di video kali ini saya akan bertanya-bertanya kepada teman saya, Liza Aprilia Yulis dan Hairunisa. Di video kali ini biasa orang menyebutnya dengan podcast. Ikuti terus video kami. Sebelumnya di video kali ini saya akan membahas dan bertanya-tanya kepada teman saya tentang suka duka menjadi mahasiswa dari mulai maba hingga semester 5 sekarang. Untuk yang pertama saya akan bertanya kepada Herenisa. Oke, baik. Pada Nisa, apakah saya boleh bertanya sedikit tentang Boleh. dunia perkuliahan? Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin bagaimana perasaannya waktu lulus, dan Nisa tuh lulus jalur apa gitu? Pertama kali daftar dari SN terus nggak lulus, terus lulusnya di SBM. Nah, waktu itu pas pengumuman deg-degan banget sebenarnya. Pasti sih. Tapi karena kayak lihat orang udah pada lulus, cuman mau nengok nggak berani. Akhirnya memberanikan diri nengok, dan pas ternyata lulus nangis terus kayak langsung meluk orang tua, tapi kayak orang tuanya bingung ini kenapa tiba-tiba meluk terus nangis. Terharu gitu karena Iya, lulus. terharu gitu, terus kayak ya udah bilang lulus, terus kayak ya seneng gitu, ya udah seneng. Waktu ngambil SN itu jurusan apa aja? Kan itu ngambil 2 jurusan gitu kan? Nah, kebetulan waktu itu kan SMA-nya jurusannya IPA. Nah, katanya nggak boleh lintas jurusan kan SN-nya. Nah, anaknya takutan, akhirnya ya udah ngambil IPA kemarin tuh, agroteknologi sama agribisnis pertanian. Tapi nggak berharap lulus. Karena berharap lulus gitu ya. nggak berharap lulus karena nggak berharap lulus tuh ya karena nggak mau masuk IPA lagi, capek, nggak mau hitung-hitungan, nggak mau hafal-hafalan. Jadi kayak tiap malam tuh kalau orang doanya ya biar lulus, kalau aku ya biar nggak lulus. Beda dari temennya gitu. Tapi kayak pas nggak lulus ya sedih juga, kok apa yang terlalu bodoh kali. Ya juga bisa berpikir kayak gitu ya. Bisa. Terus kayak ya udahlah, nanti aja lah belajar lagi pas SBM gitu, karena kebetulan mau daftar yang jalur satu lagi tuh, jalur apa Woi, nggak tahu. yang si Juju tuh, Jujur apa ya? yang PDB. kemarin tuh yang jalur satu lagi tuh yang PBUD. Kebetulan sekolah tuh kena blacklist karena ada kakak tingkat tuh yang Lulus tapi nggak ngambil nggak gitu ngambil ya. jadi kena blacklist. Jadi ya udahlah, satu-satunya jalan ya SBM. Terus kemarin itu selain jurusan yang sekarang, ambil jurusan apa lagi? Kemarin ya, kalau nggak salah ngambilnya kemarin sama pendidikan sejarah. Oh, berarti sama-sama ngambil FKIP memang. Dari pertanyaan pertama kita lanjut ke Lija dulu, nanti baru kita masuk pertanyaan kedua. Kalau Lija gimana dari mulai daftar sampai gimana lulus gitu? Jalur apa? Sekarang kita lanjut pertanyaan yang sama tapi ke Liza Aprilia Yulis. Coba gimana dari mulai daftar terus jalur apa gitu, perasaannya gimana gitu? Kalau aku pertama aku udah coba daftar SNPTN kan. Di situ aku ambil itu kimia murni sama manajemen, tapi itu di IPB. Cuman karena sekolah aku telat nginput data, jadi satu sekolah itu kena blacklist, jadi nggak bisa ikut SNPTN. Kemudian aku juga daftar itu PBUD. PBUD aku ngambilnya jurusan yang sama, cuman di UNRI, Universitas Riau. Terus aku setelah UN kan ikut SBM. SBM ini barulah aku kan dari jurusan IPA. Tapi di SBMPTN ini aku tesnya sosum gitu. Linjur karena ya, jatuhnya linjur gitu. Lintas jalur. Di sini kawan-kawan aku yang IPA sebenarnya marah nih gitu. Karena aku nggak ada belajar, aku cuma ikut tryout sekali, itu diadakan oleh salah satu organisasi gitu di Universitas Riau kan. Jadi aku ikut tryout, berbekal dari soal tryout itu aku bisa UTBK-nya dapat nilai tinggi. Jadi SBMPTN aku ambil jurusan
bahasa Indonesia sama manajemen. Jadi keterimanya di bahasa Indonesia. Tapi kawan-kawan aku yang jurusan IPS pada komplain gitu. Karena IPA bisa masuk ke Iya, bahasa ini itu. kok lintas jalur ngambil jatah mereka Ngambil hak gitu orang. kan. Ambil jatah orang Iya. gitu ya, kayak kita IPA juga kan. serobot-serobot. Lintas jalur pasti kawan-kawan yang IPS juga marah gitu. Terima kasih jawaban dari Nisa dan Liza untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya yaitu bagaimana perasaannya saat PKKMB mulai hari pertama? Bagaimana perasaannya menjadi maba yang datang ke kampus untuk melakukan PKKMB dan bertemu dengan ribuan banyak orang dari berbagai daerah? Dari Liza dulu deh boleh. Perasaannya gimana ya? Waktu PKKMB itu kan orang-orang pada ngumpul-ngumpul sama temennya. Mereka udah dapet temen duluan nih, apalagi yang jalur SMPTN gitu Iya. kan. Udah ada kenalan gitu. Sementara aku sendiri. Jadi waktu itu datang kita ngumpul di open space ya. Iya, di Kita open ngumpul space. di sana. Aku yaudah duduk sendiri, nggak ngomong-ngomong, diam aja memperhatikan dosen-dosen di situ ngomong. Udah gitu perasaannya campur aduk, ada senang, ada takut. Itu rame kali di situ. Aku kayak, wah ternyata banyak juga orang pinter ya. Ya itu takutnya kenapa gitu? Kan banyak teman-teman sama satu angkatan gitu terbilang. Nggak tahu juga kemarin tuh takutnya kenapa ya. Tapi intinya takut aja, tapi juga senang sih akhirnya masuk gitu kan. Ada suasana bahagia gitu kan, Kayak karena ada euforia ada tersendiri euforia, gitu. iya, karena keterima di Universitas Riau kan. Karena banyak juga tuh yang nggak masuk gitu. Ya, kita termasuk orang-orang beruntung ya. Iya, Dari Katanya ribu, beruntung. puluhan ribu mahasiswa, calon mahasiswa, Iya. mahasiswi gitu, dan kita keterima gitu Ya, kan, dulu tuh- dengan jalur yang berbeda. Iya, dulu tuh merasa beruntung banget gitu, kayak sampai mau nangis saking kayak alhamdulillah gitu kan. Bagus juga pengalamannya, takut campur aduk gitu ya. Kalau Nisa gimana Nisa? Pertama kali kebetulan yang temen sekelas dulu pas SMA yang masuk FKIP tuh kami berdua. Ada satu lagi temen tapi dia fisika. Nah, dia kebetulan tuh kemarin tuh SN dan udah ada gengnya sendiri. Jadi kayak nggak punya kenalan, di grup juga nggak pernah nimbrung kalau orang berkenalan. Jadi kayak sama sekali belum ada temen gitu kan. Terus kayak lihat orang, kebetulan waktu itu datangnya telat di open space, jadi nggak dapat kursi. Tiap mau duduk ada kursi kosong, langsung ada yang bilang, maaf, itu udah ada yang punya. Sorry, itu kursi orang. Banyak sensori di situ. Iya, kayak ya Allah, sedih kali nggak punya teman, jadi nggak ada yang jagain kursi. Kayak kemana, ya udahlah ke belakang, mundur sampai belakang, kayak udah tegak, kok nggak ada lagi kursi ya. Mikir ya cari kursi di mana gitu, mau duduk Nengok capek. orang langsung ada kursi langsung rebutan gitu kan. Nggak punya temen, ini gimana caranya nyari yang satu jurusan. Akhirnya kayak lihat yang pada tanya-tanyaan, nemulah satu orang chat-chatan nih nanya di mana. Terus banyak juga kan yang kemarin tuh pas nyari temennya tuh kayak sistem telepon gitu. Terus yang ada yang bilang kayak, aku di sini nih, angkat tangannya dong, yang kamu yang mana gitu. Pada angkat tangan Iya, gitu yang kan. cari angkat tangan tuh ya. Kayak, atau aku pakai jilbab ini, atau ini HP-ku, tengok gitu kan. Terus kayak lama, pas akhirnya udah dapet, duduk kayak kenalan masih kaku. Terus ketemu satu lagi nih teman sejurusan gitu kan, ketemu satu lagi cuman kayak yang masih belum deket gitu kan. Cuman seneng sih, apalagi kayak itu ramai, kayak ya Ketemu orang-orang iya, baru, pengalaman dari baru banyak daerah gitu. Kita harus beradaptasi lagi sama teman-teman gitu kan. Tapi so far seru. Seru. Karena di tahun 2019 PKKMB offline ya. Iya, masih Offline. Kita ketemu yang terakhir dengan ribuan Itu orang. ada 5 hari ya PKKMB Iya. kalau nggak salah. Itu 5 kita hari dan kayak seru banget. Terus Iya. ada yang kita yang kegiatan senam rame-rame upacara tuh. 17-an Iya. juga kita masih Upacara sama. 17-an walaupun panas banget. Dan barisannya nggak lurus ya, Dari masih kayak depan ular cantik. gitu. Dari belakang Allahu Akbar ya pokoknya. Ya, memang sih di angkatan kita tuh termasuk PKKMB terakhir ya, kalau sampai Iya. 2021 sekarang Terakhir. kita tuh masih yang terakhir karena kita yang offline terakhir ya. Ya untuk anak 2021 sabar ya. Mungkin next time bisa lihat PKKMB adik-adiknya.
Itu udah terkait pertanyaan dua dijawab kan? Udah. Oh. Oke. Oke, tadi pertanyaan kedua udah dijawab oleh Lija dan Nisa. Selanjutnya, pertanyaan yang paling gimana ya? Paling saya tunggu-tunggu gitu. Rasanya jadi mahasiswa yang langsung belajar ke kelas dari mulai maba, dari perkenalan. Setelah PKKMB kan kita juga ada PKKMB fakultas ya. Iya. Terus PKKMB di jurusan juga ada. Dan saya mau nanya tentang itu karena itu lebih lingkupnya lebih sedikit. Orang-orangnya lebih kayak kita harus lebih mengenal aja gitu. Gimana tuh, Zak? Yang fakultas ya? Iya, fakultas sama jurusan. Kalau yang fakultas, alhamdulillah waktu fakultas dan jurusan aku udah dapat teman. Alhamdulillah guys, udah dapet teman. Iya, jadi kayak ada yang jagain kursi. Itu sih, itu Iya. tujuannya jagain kursi. Menyebalkan. Iya, ada yang jagain kursi aku dulu itu. Tapi kami sekarang beda kelas, dia jagain kursi aku. Jadi aku nggak dapat duduk paling belakang, nggak dapat duduk paling depan juga, tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Jadi seru. Di situ juga dapat snack gitu. Kita kalau nggak salah dapat 3 kali snack Iya. ya. 3 kali itu kotak isinya roti gitu kan. Yang Rote. lagi. Oh, kita nyebut merek. Yang biasanya cuma gorengan, jadi gini rote. Jadi kayak ngerasa, wow, jadi kampus ini menyambut mahasiswa barunya tuh bener-bener membuat hati senang gitu kan. Pakai jempol ya. Iya, karena dari pengenalan dari fakultas itu dapat kenal juga, karena itu kan duduknya berbaris. Di sini Perjurusan misalnya gitu ya. jurusan bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris, ini fisika BK. gitu. Dari situ juga dapat kenalan tuh dari samping-sampingnya gitu. Karena dekatan itu Iya, ya. karena dekatan, karena saling-saling bercanda gitu kan. Tapi sekarang kayaknya udah lupa. Udah lupa mana mukanya atau lupa namanya gitu. Terus kalau yang untuk PKKMB jurusan itu kita di ruangan kelas kita Iya, di H5. di prodi. H5 dan H4 itu Ya, kita di gunain. situ seneng lah karena oh ini kelas aku, kebetulan kelasnya cantik nih. Iya, walaupun gimana ya, karena aku dulu kira di Universitas Dia tuh kelasnya yang FKIP ini kan udah lama, jadi kelasnya bisa dibilang kurang layak. Ternyata ya sesuai di luar ekspektasi, sangat layak gitu kan. Wow, ini Dengan ruang belajar fasilitas aku yang nih. oke gitu Wow, lah ya. berarti aku belajar bakal nyaman. Di situ aku juga udah mikir, oh besok aku duduknya di sinilah kalau hari pertama ke kampus. Dari mulai PKKMB ya udah mikir duduknya Iya, di udah situ mikir ya. gitu. Juga kita kan duduk di Di gimana lantai namanya? gitu. Kayak barengan gitu kan. Di depan kita tuh ada dosen gitu kan. Di situ juga aku mikir, oh dosennya wow, keren-keren nih. Aku jadi kayak semangat gitu kan. Dan di situ juga ada pembagian dosen PA. Iya, dosen PA. Ya, lalu duduk sama teman-teman yang satu PA, dan dari situ aku juga dapat teman. Karena Sampai satu sekarang, PA ya, karena makanya satu dapat PA teman gitu. dapat teman gitu. Kalau Nisa gimana Nis pengalamannya? Dari mulai PKKMB fakultas sampai ke PKKMB jurusan. Kalau PKKMB fakultas kebetulan kan pas yang PKKMB gabungan ini kan udah ada kenalan teman nih 2 orang. Ternyata berlanjut, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan. berlanjut ya? Alhamdulillah berlanjut sampai ke fakultas. Cuman di fakultas kebetulan pada lambat datangnya, nggak ada yang jagain kursi juga tetap. Masih kursi ya Masih permasalahannya. kursi. Kursi Terus lagi akhirnya permasalahan. mencari yang satu karena telat di belakang, yang satu udah ke situ duluan. Terus akhirnya nggak bareng, ini harus ngulang lagi perkenalan, harus ngulang lagi. Dari nol ya bun. Iya, harus cari lagi yang baru. Terus akhirnya nemulah yang baru nih, kenalan, namaku ini dari sini gitu kan. Terus karena ya tadi yang temen sebelumnya jauh di belakang sana, ikutlah nih yang baru nih ngekor kemana-mana gitu kan. Biar ada temen aja ikut Iya, aja di mana dia ikut. pergi ya. Terus pas akhirnya selesai sholat zuhur, pas istirahat waktu itu udah ketemu sama yang lama, Sama yang lama. balik. Balik lagi sama yang lama. Yang barunya terpaksa ditinggal. Ditinggal dong. Agak jahat Ya, ya, tapi ya gimana. Kan kenyamanan kalau berteman tuh. Betul. Terus ya udah duduk, terus pulang, terus besoknya gitu lagi yang kita Iya. main games ya. Iya. Yang pas main game sih seru banget, terus kayak nengok ya pokoknya seru gitu karena ramai, terus kayak permainannya banyak gitu kan. Terus yang pas jurusannya sama sih, kayak nengok dosennya tuh kayak wow keren, ada yang udah profesor, ada yang ini kayak wah dosennya keren gitu kan. Semoga
ya cocok gitu. Oh, cocok pas lah waktu Iya, belajar gitu Kayak nyaman. nyaman. Cuman ya itu kelasnya memang cantik, cuman satu sih kurangnya, panas. Ya walaupun udah ada AC kipas Iya. angin tapi kenapa masih panas Iya gitu itu ya? dia. Itu karena kelebihan orang berebut Oh tuh iya, ngambil mungkin karena oksigen. orangnya Iya. kita desa-desaan juga ya, padat gitu. Iya itu. Mungkin Panasnya bisa aja jadi. sih yang kurang suka, tapi selebihnya yang lain enak, apalagi es pocongnya. Es pocong itu Pocong, kalau anak guys. PBSI pokoknya yang Rebutan. kuliahnya di H4, H5, H2, H3 pasti tahu es pocong itu di mana. Sama donat. Sama donat. Di perahu tuh ada apa? Jajan otak-otak ya? Otak-otak ya, jajan-jajan tusuk-tusuk lah. Sosis, ya Kalau gitu-gitu lah. kalau kami bilangnya jajan tusuk-tusuk, guys. Tusuk-tusuk karena dia pakai tusukan gitu. Ambil nanti 3, duitnya 5.000, nggak ada balik 2.000, ngutang dulu guys. Ngutang. Jadi besoknya baru dibayar. Jangan diikutin untuk anak 2020 2021 nanti kalau offline Kan nggak jangan. pernah. Ya nanti kalau offline jangan Oke. diikutin. Harus punya uang pas. Tapi susah, mohon maaf. Iya memang. Kita Apalagi kayak kemarin kita. keliling sana sini nukar Iya. duitnya. Tapi kalian usahain punya uang pas ya, biar nggak utang. Nanti lupa utangnya. Oke, itu tadi pertanyaannya udah dijawab sama Nisa dan Lija. Ini pertanyaan selanjutnya, mulai agak naik sedikit ya, tentang jadi mahasiswa semester 1, 2, 3, 4 dan sampai sekarang gitu. Kan pasti setiap tingkatan adalah tingkat kesulitannya. Tingkat ngeluh pasti ada, manusia tuh nggak mungkin nggak ngeluh ya. Yang penting setiap ngeluh tuh ada tugas dikerjain. Ya kalau saya gitu, nggak apa-apa ngeluh, yang penting dikerjain gitu. Jadi mau tanya dulu sama Lija sama Nisa, kayak mana dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Dari Nisa dulu deh boleh. Kalau semester 1 ya jelas agak susahnya karena kita kan masih beradaptasi ya, namanya peralihan dari SMA ke kuliah. Kayak dulu tuh tugasnya sekolah masuknya aja terstruktur, masuk pagi pulang sore gitu kan. Terus tugasnya ya jelas. Kalau yang ini kan kayak materinya udah lain, terus kayak kita harus beradaptasi sama gaya ngajar dosennya, sama sistem perkuliahannya kayak mana. Terus ya kebetulan juga waktu kita masuk tuh kan untuk PBSI sendiri itu kan ada 2 acara besar kan, bulan bahasa sama praktikum sastra. Nah kebetulan tuh bulan bahasa itu kan diadakan tuh bulan Oktober. Nah dari Septembernya kan kita udah mulai sibuk kayak dekorasi persiapan gitu kan, jadi kayak harus bagi waktu lagi nih antara kuliah belajar sama kita harus ikut persiapan. Jadi kayak yang tadinya udah fokusnya ke belajar aja jadi harus ke persiapan tuh kayak bingung ngebagi-bagi waktunya kayak mana, apalagi kita selesai dekor tuh bisa sampai malam gitu kan, sampai maghrib lah gitu kan. Badan Kalau udah udah hamin capek, dekat ya kan? iya udah badan Kalau udah udah mau hari capek, terus kadang tugasnya menggunung, jadi kayak susah bagi waktunya gitu kan. Tapi seiringnya waktu bisa Ya juga kan akhirnya terbiasa. bisa, tapi ya kayak kadang masih kaget juga. Apalagi sekarang online ya kan. Apalagi ya masuk semester 2 makin beratnya ya gara-gara kita harus online, yang tadinya udah mulai nyaman sama alur perkuliahan tiba-tiba harus diganti jadi online, semuanya jadi daring, kita harus siap sedia kartu memori, kuota, Jaringan yang pasti. jaringan, Apalagi di dalam pedalaman yang ya. daerah-daerah, terus kadang Daerah suka saya sendiri. telat, yang belum telat ngumpul tugasnya, terus kadang kayaknya sejak malah gara-gara perkuliahan dialihin jadi online makin banyak tugasnya. Jadi kayak malah makin susah ngatur waktunya. Belum karena di rumah orang tua kadang suka nyuruh ini itu, belajarnya jadi nggak fokus. Kena juga ya. Kendalanya banyak. Banyak, cuman diusahakan semaksimal mungkin kita bisa jalani. Apalagi sekarang nggak terasa kita udah dari semester 2, 3, 4, 5. Kita udah online 4 hampir semester. 2 tahun. Iya, lebih kurang. Kita udah hampir. Karena di semester 2 kita kan online setelah kita offline beberapa minggu kan. Jadi lebih kurang 3 semester setengah lah kita udah online. Dan ya semaksimal mungkin dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Udah khatam lah gitu. Udah hatam. Ya. Udah mau hatam.
Udah mau semester 6 Udah. lagi. Semangat. Oke, semangat online ya, Nisa. Ya, lanjutnya Lizaza gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Em, Perasaannya dari semester 1, 2, 3, 4 sampai semester 5 sekarang nih. Oh, perasaannya kan itu semester 1 itu kayak ada culture shock lah kan dari Ya. SMA ke semester 1. Iya. Kalau SMA itu jadwalnya tuh kita masuk pagi, pulangnya sore. Ini kalau kuliah ini jadwalnya nggak teratur. Kadang kita bisa masuk jam 1, jam 9. Juga bahkan ada satu hari itu kalau offline ya, cuman 2 jam gitu. Jadi Yang ngeselin Itu- loh, bayangin iya. masuk pagi jam 9 gitu kan. Habis itu masuk jam Selesai 1. nanti jam 10 atau jam setengah 11. Terus nanti masuknya yang jam setengah 4 Iya. gitu. Bayangin Nunggunya setengah ya, 4 sampai setengah yang 6. rumahnya jauh agak itu ya, karena kan nunggunya beberapa jam. Itu kalau offline di situ kelemahannya. Iya. Iya, dan juga tuh semester 1 itu kan belum punya teman dekat gitu kan, belum punya. Yang Belum betul-betul. punya yang gini lah masih. Jadi kalau nunggu tuh ya udah di kampus. Iya, di kampus, di Duduk perpustakaan. ngemper. Kayak gitu. Jadi Terus? di selanjutnya semester selanjutnya. Ya, semester 2 kan itu semester 2 nih itu kita offline masih kan, cuman di pertengahan semester itu online gitu. Jadi kayak belum sempat nih merasakan kedekatan sama teman gitu. Udah online aja karena Covid ya kan. Juga semester 3, semester 4, semester 5 tuh aduh rasanya tuh kalau online dan offline tuh beda. Kalau offline nih kan kita masuk. Kalau masuk itu paling dosennya nggak jelaskan, juga ada quiz, paling quiznya dijawab kayak siapa yang mau aja gitu kan, quiz tanya jawab. Tugasnya itu pun tugas untuk satu semester, jadi dikumpulkan waktu pertemuan 16 gitu kan. Tapi kalau online itu dosennya masuk ini. Setelah dosennya masuk menjelaskan, dikasih tugas, dikumpul lagi. Kemudian ada tugas lagi untuk dikumpulkan di pertemuan 16. Aduh itu rasanya selesai satu tugas datang 5 tugas. Kejar tayang, Kejar tayang. Belum lagi, pernah nggak kalian nangis untuk kuliah online? Pernah. Sering. Iya Pernah kan? guys kalau nangis, apalagi udah kita butuh, kita kayak itu deadline, terus itu tugasnya tuh mendesak, Iya. tambah jaringan kita hilang, udah itu nangis. aduh, Nggak, kayaknya hampir nggak ada sih mahasiswa yang nggak nangis karena kuliah kuliah online. Tapi nggak mungkin dia nangis di depan kamera kan? Iya. Pasti dia nangis di kamar sendirian. Sambil Itu udah mandengin pasti. laptop Iya. atau nggak mandengin HP-nya. Iya. Ini kapan selesai? Tapi walaupun nangis tugas selesai. Selesai, nggak apa-apa Walaupun ngeluh. kadang-kadang turn in late ya. Iya. Nggak apa-apa ngeluh, asal tugas dikerjain. Jadi mahasiswa itu pilihan. Tapi alhamdulillah walaupun nangis tugasnya mepet waktu, alhamdulillah nilai aman sampai Aman. sekarang ya. Karena kita kerjain juga ya kan, Iya. nggak kita lewatin, walaupun terlambat tapi tetap Masih dikerjain. ada effortnya karena masih mau mengerjakan gitu kan. Masih ada semangat. Belum lagi kalau misalnya kayak kuliah pagi, belum mandi, Iya, tiba-tiba apalagi harus on cam, di itu tuh kosan langsung lagi. kalang kabut. Iya bagus sih, tapi kita tuh hebat, kuat sampai semester 5. Tadi pertanyaan udah dijawab. Terus oke, tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Liza Manisa. Bervariasi jawabannya ya, dari mulai keluh kesahnya, nangisnya udah tercurahkan di sini gitu ya. Selanjutnya itu saya mau bertanya tentang bagaimana planning ke depan. Apalagi sekarang sudah mulai ditanya judul ya. Udah mulai ditanya judul nih. Apa yang ada di pikiran, kayak apa yang kita pikiran, ih kok udah ditanya gitu, atau perasaan apa sih gitu pas ditanya judul. Kita semester 5 alhamdulillahnya udah KKN ya. Jadi pas di semester 7 itu kita nggak desak-desaan sama yang magang satu lagi kan. Iya. Jadi kayak mana perasaannya waktu ditanya judul gitu. Sementara kita baru selesai KKN dan kayak memang belum terpikir aja gitu judulnya apa. Dari Liza dulu boleh deh. Kalian tahu nggak adegan film SpongeBob yang waktu di dalam otaknya itu ada SpongeBob nyari-nyari kertas yang kebakaran itu, dia lari-lari. Itu di otak aku kayak gitu pas ditanya judul gitu. Jadi kayak Liza di otak aku tuh jadi kocar-kacir gitu, kebakaran Kalang berasap. kabut dia ya, bingung apa yang mau Iya, dikeluarkan tuh judul. Bingung karena untuk penelitian ini kan kita juga nggak tahu dasar-dasar penelitian apa gitu kan. Masih belum ya, Belum masih dalam proses. ilmu kita ini juga udah ditanya judul. Mungkin semester akhir ya ditagih judul kita. Kayaknya bakal Semester ditagih. depan, iya semester depan atau semester akhir. Jadi
karena ilmu tentang penelitian belum dasar. Jangankan ilmu tentang penelitian, ilmu tentang bahasa, sastra, dan pendidikan pun belum kita dalami semuanya karena online ini kan sistem sistem belajarnya menurut saya online ini gimana ya? Susah, Susah. sumbernya pun kita kayak cuman based on internet gitu, sedangkan Mm-mm. internet tuh nggak selalu betul. Iya. Nggak akurat Kalau gitu ya. biasanya offline kan kita bisa ke perpus, Iya, kayak di iya. PBSI ada perpus, kita bisa pinjam buku atau kita ke perpus Unri. Nah, sekarang cuma mengandalkan internet ya jelas susah. Iya, jelas susah. Jadi kayak kita juga ragu nih ilmu pastinya apa kalau dari internet ya kan gitu. Ya apalagi kemarin beberapa hari lalu lah melihat anak semester 7, abang-abang kakak-kakak semester yang baru naik ke semester 7 tuh udah sempro. Kayak langsung kepikiran tuh judul apa ya. Iya, Semester besok nih harus iya. bisa kejar proposal nih. Kayak sebenarnya acuan cuman jadi pusing sendiri Malah karena jadi kayak beban, kayak terlalu aduh, dipikirkan gitu. dia aja yang sibuk bisa gitu. sempro, kok kita yang kayaknya gitu. cuma rebahan di rumah. Iya. Jadi Judul aja nggak kepikir Ya, gitu. sebenarnya Jadi kayak, sebenarnya acuan cuman karena kita mungkin lagi sana sini pikirnya jadi belum fokus untuk ke situ. Mungkin semester depan bisa lebih fokus sih. Kalau sama Nisa gimana? Waktu ditanya judul tuh apa gitu yang ada di kepala? Apakah tidak bisa berdamai dengan diri atau gimana gitu? kayak gitu. Diam aja, hening. guys. Oh, jadi Nisa kalau ditanya judul Kayak- ya udah hening aja gitu. Apa? Jalan ninja ya Judul namanya. judul tuh sejenis apa? Sampai bertanya-tanya hilang gitu. nih. Langsung hilang dia pakai jalan ninja. Aku nih siapa? Lupa gitu. Aku lupa gitu, kayak aduh nanti dulu Iya. deh. Aduh, Semester depan mungkin kita lebih fokus ke judul ya kan. Bismillah lah. harus sudah dapat bismillah. Karena Doain. karena kita termasuk orang-orang kuat gak sih? Kalau nggak kuat pasti kita nggak sampai semester sekarang. Iya kan? Iya, betul. Kita udah memilih kuliah berarti kita harus menjalani. Ya nggak apa-apa, ngeluh kan manusiawi ya. Ngeluh tuh manusiawi, apalagi ngeluhnya pas sholat tuh ngeluh sama Allah aja udah. Terus harapannya yang terakhir nih, harapannya untuk diri sendiri ke depannya. Ya seumpama ya kita mau semua lulus tepat waktu, tapi kalau nggak tepat waktu tuh gimana? Harapannya apa gitu? Untuk diri sendiri aja lah dulu. Ya Nisa gimana Nisa? Harapannya untuk diri sendiri apa ya? Semoga kuat, semoga Oh, iya. kuat dong Enggak. pasti. Harapannya sih semoga ya tetap kuat ya, tetap ya harus bisa survive gitu. Orang bisa kok, kita nggak bisa gitu, kayak pasti bisa. Udah sih. Cuman caranya aja pasti yang beda-beda kan kayak gitu. Kalau Liza gimana Za? Harapannya mungkin aku kayak ngepaksain diri aku harus banyak-banyak baca buku gitu. Tim baca buku ya? Iya, soalnya aku tuh IQ aku bisa terbilang nggak tinggi gitu. Jadi aku tuh untuk memahami sesuatu tuh harus dibaca berulang-ulang. Jadi ya salah satu aku bisa ujian UTBK tuh itu karena aku mungkin Belajar ya? belajar baca buku. Kalau untuk berlatih soal jarang, tapi cuman aku lebih sering baca buku gitu. Jadi harus lebih sering baca buku biar lulusnya tepat waktu paling tidak. Atau kalau 3,5 semester alhamdulillah. Itu suatu 3,5 tahun. iya, Mohon 3,5 maaf. tahun. Lalu 3,5 tahun alhamdulillah gitu. Iya, itu apa ya? Kayak karunia dari Allah gitu ya. 3,5 tahun lulus tuh. Dan orang tua pasti kayak alhamdulillah bisa lebih cepat dari teman-temannya gitu. Boleh gak nih aku ngasih harapan buat diri Boleh sendiri? Ah, kami nunggu. Harapannya yang pertama pasti semoga tetap kuat, tetap sabar. Gak apa-apa ngeluh, tapi harus dikerjain. Harapannya juga lebih jadi perempuan yang ya kategori baik lah gitu. Ya bukan gak baik. Mungkin dari segala sisi, segala mata orang kita tuh beda-beda. Pasti ada yang nganggap kita tuh buruk, kita tuh apa. Cuman harapannya bisa jadi versi terbaik menurut diri sendiri. Dan harapannya bisa ngurangin dengerin omongan orang yang nyelekit gitu. Harapannya itu sih, kayak lebih baik gitu lagi. Terus kayak harapan untuk di perkuliahannya semoga ya bisa minimal tepat waktu lah. Kalau bisa tapi lebih cepat kayak gitu. Cuman ya udah harapannya yang penting berjalan terus, jangan sampai stop. Langkahkan kaki terus, jangan sampai berhenti cuman karena satu batu yang bikin kaki tersandung kayak gitu sih.
Oke, makasih ya Liza, Nisa. Mungkin dalam podcast dan tanya-tanya kali ini sama Liza dan Nisa, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dengan waktu yang tidak sebentar, bacotan-bacotan, omongan-omongan kami yang mungkin rada kurang baku ya kalau di bahasa, kurang baku karena kami pakai bahasa sendiri sehari-hari, nggak bisa yang bahasa baku kali, karena kalau podcast pakai bahasa baku kali juga pasti bingung mau jawab apa nih. Berasa robot. Bahasanya gimana ya kayak gitu. Terima kasih udah nonton dan maaf apabila dari kami bertiga ada kesalahan kata atau menyinggung dari segala bidang. Saya mewakili mereka meminta maaf kepada semuanya. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.